Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Ahibbukum fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah keilmuan yang hal ini sangat penting untuk kita pelajari agar terrealisasinya sebuah muamalah duniawi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari keburukan-keburukannya. Dimulai dengan memahami pengertian dan prinsip-prinsip bermuamalah. Ahibbukum fillah, secara umum agama Islam ini meliputi dua ajaran pokok, yaitu yang pertama adalah akidah dan yang kedua syariah. Adapun akidah yang sering kita dengar itu bermakna mengatur segala masalah-masalah apa yang harus diyakini manusia, meliputi keimanan manusia tersebut kepada Allah dan juga keimanan manusia tersebut kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan percaya kepada Allah dan qadar. Ini makna akidah. Adapun makna syariah, dan hal ini juga sering kita mendengar dalam kehidupan sehari-hari, syariah, ya. Nah, apa itu syariah? Maka dalam pembahasan ini bahwa syariah merupakan aturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, meliputi ibadah dan bermuamalah. Nah, kalau kita garisi lebih dalam dan kita teliti, maka apa yang dimaksud dengan meliputi ibadah dan muamalah ini, dan akhirnya kita temukan bahwa makna daripada ibadah ternyata berbeda dengan makna muamalah itu sendiri. Jadi makna ibadah merupakan, ibadah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya dengan muamalah, kalau muamalah itu adalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya. Ini muamalah. Kalau kita membahas dalam kesatuan, ya, kita mengenal namanya dalam syariat itu fikih, ya. Dan hari ini kita mengenal muamalah. Kalau kita gabungkan menjadi kalimat idhofi atau kata majmuk, yaitu fikih muamalah, yang terdiri dari fikih dan muamalah. Maka kita pahami dulu apa itu fikih secara bahasa etimolog, ya, dan secara terminologi itu apa. Fikih secara etimologi artinya al-fahmu, yaitu pemahaman yang mendalam, ya, atau dapat disebut secara terminologi, secara istilah, fikih yang berarti al-fiqhu huwal ilmu bil ahkami asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasibu minal adillati at-tafsiliyah. Fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum bersifat amaliyah. Ya, hukum-hukum itu bersifat amaliyah, ya, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Ya, itulah fikih. Artinya yang berhubungan dengan tata cara. Itu fikih. Berbeda dengan akidah. Kalau akidah berhubungan dengan keyakinan, kalau fikih berhubungan dengan tata cara, ya, amaliyah, ya. Nah, sementara muamalah secara bahasa yaitu jamak dari
muamalah, yang berarti mufa'alah fil a'mal, saling melakukan pekerjaan, atau ta'ammul ma'al ghair, saling bekerja dengan orang lain, itu muamalah. Dan kata-kata mufa'alah menghendaki saling bekerja antara dua pihak atau lebih dalam melakukan suatu perbuatan, misal seperti jual beli dan sejenisnya. Harus ada lawan, minimal dua orang atau lebih. Nah, ini pengertian muamalah di dalam bahasa. Adapun secara syariat istilah muamalah adalah al-ahkam al-muta'alliqah bi tashrifatin nas fi syu'unihim ad-dunyawiyah, yakni hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah keduniawian. Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat Muhammad Usman Syarir. Beliau mengatakan muamalah al-ahkam asy-syar'iyyah al-mazmumah li ta'amulin nas fid dunya, yakni hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya di dalam masalah duniawiyah. Ahibukum fillah azza wa jalla. Ini merupakan pengertian muamalah dalam arti yang cukup luas, dan cakupan muamalah dalam pengertian ini meliputi aspek keseluruhan kehidupan manusia di dunia ini, meliputi persoalan bisnis, keluarga, politik, dan kenegaraan, perdata maupun pidana secara luas keseluruhan. Sementara itu, ahibukum fillah, pengertian muamalah secara khusus adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah dua, yakni maliyah dan hukuk, hak-hak kebendaan. Ini seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Usman Syarir, bahwa para ulama mengkhususkan muamalah itu pada hukum-hukum yang berhubungan dengan kebendaan. Nah, ini banyak ulama yang menerjemahkan muamalah seperti itu. Ini adalah penerjemahan secara khusus. Adapun secara umum yang tadi kita jelaskan di awal. Nah, dalam masalah ini, dalam hal ini, para ulama fikih membagi pengertian fikih itu sendiri kepada beberapa pengertian atau pembagian. Yakni ada fikih ibadah yang artinya mencakup perkara-perkara ibadah hamba kepada Allah. Ada juga fikih muamalah, ada fikih munakahan tentang pernikahan, ada fikih uqubah tentang hukuman. Sementara itu, muamalah itu khusus berhubungan dengan harta benda. Sehingga timbullah definisi. Salah satu dari definisi yang ada, ilmun yunazzimu tabadil al-amwal wal manafi' bainan nas biwasitatil uqud wal iltizamat. Ilmu yang mengatur tukar menukar barang dan jasa antara sesama manusia dengan cara perantara akad dan keharusan, yakni perjanjian. Itu makna fikih muamalah. Ahibukum fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pengertian fikih muamalah dalam arti yang khusus ini juga dapat kita simpulkan bahwa hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah kebendaan, yaitu al-ahkam asy-syar'iyyah al-mandumah li ta'amulin nas fil amwal. Hukum-hukum syariat yang mengatur interaksi antara sesama manusia dalam masalah harta. Nah, dari definisi ini, pembahasan fikih muamalah itu menyangkut satu, akad muawwadah seperti jual beli, sewa menyewa ijarah, dan akad tabarruk seperti hibah, wakaf, wasiat, dan juga akad bagi hasil seperti syirkah, mudharabah, akad kepercayaan, tausiqat,
dan juga seperti wahan, ya, kafala, hiwala, dan yang lain sebagainya, sangat banyak. Nanti akan kita uraikan satu-satu. Baik ikhwani fillah azan ya Allah, menurut Ibnu Abidin, seperti dikutip oleh Muhammad Usman Sabir, bahwa muamalah itu meliputi 5 aspek, yaitu pertukaran harta, pernikahan, perselisihan, amanah, dan harta warisan. Sesuai dengan pengertian muamalah dalam arti yang luas tadi, cakupan muamalah benar-benar sangat luas, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, seperti persoalan bisnis, keluarga, politik, kenegaraan, perdata ataupun pidana. Ini berarti muamalah dalam kajian ilmu fikih sangat erat hubungannya dengan fikih-fikih lain. Tidak tersendiri kajiannya, tapi sangat erat hubungannya. Sehingga hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah bisnis, perdagangan, semua itu dibahas dalam fikih muamalah. Sehingga hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah hidup, rumah tangga dibahas dalam fikih munakahat. Ya, dalam masalah warisan dibahas dalam fikih mawaris. Dalam fikih hukuman, dalam masalah hukuman, ya, atau pidana dibahas dalam fikih jinayah, ya. Atau di dalam kebangsaan dan bernegara, maka dibahas di dalam fikih siasah. Maka ahibbukum fillah azan ya Allah, agar kegiatan muamalah seseorang sejalan dengan ketentuan agama, ia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip muamalah yang digariskan dalam ajaran Islam. Dan prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal yang pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas, ya, yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Maka hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermuamalah itu ada banyak. Yang pertama, yaitu mubah, mengenal arti mubah. Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah dalam Islam adalah mubah atau boleh. Itu hukum asalnya. Maka setiap akad muamalah yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengatakan keharamannya. Hal ini berdasarkan kaidah fikih, al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadullu dalil ala tahrimiha. Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Dan yang dimaksud dengan dalil pada kaidah ini adalah dalil yang bersumber dari nas, dan dalil atau qarinah, ya, tanda atau indikasi yang ada pada suatu akad, seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena itu, seluruh bentuk jual beli yang memenuhi rukun dan syarat tentu dibolehkan di dalam Islam berdasarkan ayat tersebut. Karena umum, ya, dalil secara nas dan qarinah tentunya. Namun bila ada qarinah atau indikasi yang mengarah kepada bentuk yang terlarang, misalkan ada unsur tipuan, maka jual beli itu menjadi terlarang. Selama tidak ada qarinahnya, maka tentu tidak ada, ya, tidak ada pelarangan. Nah, kemudian yang kedua, harus mengenal apa itu halal, ya. Di dalam melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan harus suci zatnya secara benar, secara pasti. Hal ini berdasarkan firman Allah pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 88. Allah berfirman, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal, yang baik dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah rizkikan kepada kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala saja.
Kita cermati makna halalan thayyibah pada ayat tersebut. Yang dimana ayat itu mengandung pengertian bahwa zat pada benda yang ditransaksikan harus halal, dan cara memperoleh benda tersebut harus dengan cara yang halal pula. Dengan demikian ikhwani fillah azanillah, Islam tidak membenarkan seseorang melakukan muamalah terhadap benda yang haram secara zatnya. Seperti apa? Misal jual beli bangkai babi, ya, yang jelas haram, dan tidak dibenarkan melakukan muamalah terhadap benda yang diperoleh ya, dengan cara yang tidak sah juga, seperti jual beli hasil curian, hasil ciplakan, atau hasil-hasil yang mengambil atau merampas hak orang lain tanpa seizinnya. Jelas ya? Nah, jadi kita harus mengenal makna halal, ya, halal dalam benda yang akan ditransaksikan itu. Poin yang ketiga, kita harus sesuai dengan ketentuan syariat dan aturan pemerintah. Maka dalam Islam, prinsip yang berlaku adalah melakukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat dan apa yang menjadi peraturan pemerintah. Transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan syariat dipandang tidak sah. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, atii'allaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul serta para pemimpinmu. Nah, kalau kita amati dengan benar ini, ya, ayat ini, maka maksud daripada ayat ini adalah setiap muamalah yang dilakukan harus mematuhi dan mentaati ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga di dalam ijma ulama, serta peraturan dari pemerintah wa ulil amri minkum. Dengan dasar prinsip ini, ikhwan, segala transaksi yang membawa ke arah positif atau kebaikan dalam transaksi tersebut dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan perundang-undangan hukum negara. Sebaliknya, setiap transaksi yang membawa ke arah negatif atau merugikan para pihak, maka hal ini dilarang oleh syariat. Begitu juga dengan muamalah yang dilakukan harus dapat merealisasikan tujuan syariat. Apa tujuan syariat itu? Tujuannya yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan dalam kehidupan manusia. Jelas ya? Jadi kita harus tahu sesuai dengan ketentuan syariat, dan jangan sekali-kali dalam bertransaksi, dalam bermuamalah itu melanggar aturan pemerintah. Dan ini jelas ya, telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Ahibukum fillah azanillah wa iyyakum ajmain. Asas manfaat. Ini poin yang keempat. Benda yang akan ditransaksikan harus mempunyai manfaat. Baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung seperti buah-buahan, maupun tidak langsung seperti bibit tanaman, jual beli bibit tanaman. Jadi tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang akan mendatangkan kesia-siaan pada para pihak yang berakad. Karena muamalah dalam Islam harus mengandung manfaat serta menghindari bentuk-bentuk kesia-siaan. Dan kesia-siaan itu termasuk sikap mubadzir. Kenapa hal ini dilarang dalam transaksi? Dan orang-orang yang melakukan tindakan mubadzir termasuk daripada saudara syaitan. Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 27. Kata Allah Jalla wa Ala, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura."
Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan harta itu adalah saudara setan. Dan setan itu ya terhadap Allah sangatlah ingkar. Sangat besar keingkarannya. Maka hibbukum fillah, prinsip ini dilahirkan dari ajaran Islam yang melarang seseorang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan juga tindakan membuang-buang harta atau merusak harta itu sendiri. Ya. Dan juga tidak hanya merugikan diri sendiri, juga bisa merugikan orang lain, maka ini dilarang. Nah, asas yang kelima adalah asas maslahat. Kalau tadi asas manfaat, ini sekarang asas maslahat. Dan prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat, maqasid syariah, yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan pada setiap transaksi yang dilakukan. Sesuai dengan kaidah fikih, darul mafasid aula min jalbil manafi. Menolak segala bentuk kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik manfaat. Baik, saya katakan, bila ada suatu perkara terkumpul mudarat dan maslahat, maka menolak kemudaratan harus diutamakan, karena akibat dari kemudaratan yang timbul itu mempunyai akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat yang ada. Misal, dalam kehidupan bermuamalah harian, ada seorang jual beli minuman keras dan jual beli lotre. Ya, ini dulu ya, lotre. Ini yang harus dilarang dengan ketat, karena berdampak negatif yang ditimbulkan tentunya lebih besar daripada tingkat kemaslahatannya. Dan asal kemaslahatan ini harus diutamakan dalam transaksi ini, sehingga jual beli minuman keras, jual beli lotre, karena sangat minim ya tingkat kemaslahatannya daripada negatifnya, maka harus dilarang menurut hukum syariat. Maka ahibbukum fillah, asas maslahat adalah setiap transaksi yang dilakukan sesama manusia itu mendatangkan kebaikan, mulai guna dan faedah untuk kehidupan pribadi ataupun kehidupan di masyarakat madani. Nah, yang keenam, ada asas kerelaan. Asas kerelaan. Dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau rela. Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak sah, kecuali melalui perdagangan yang saling suka sama suka di antara kamu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kita cermati makna antaradin. Pada prinsipnya ini mengandung makna bahwa transaksi muamalah yang dilakukan adalah atas kemauan dan pemikiran sendiri, bukan atas dasar paksaan orang lain. Maka secara hukum kerelaan atau suka sama suka merupakan persoalan batiniah dan tidak bisa dibuktikan karena sulit untuk mengukur sejauh mana seseorang itu rela atau tidak terhadap transaksi tersebut, ya kan? Maka prinsip antaradin dimanifestasikan melalui akad, yaitu ijab dan qabul. Misal, saya ingin membeli HP. Bagaimana menunjukkan saling rela dengan adanya ijab dan qabul? Ya, ada ijab qabul. Kalau sudah ijab kemudian dikabul, maka berarti sudah adanya saling rela dan sah jual beli tersebut. Hal ini berlaku ya, alhamdulillah ini berlaku pada pasar-pasar kita hari ini.
Ya, di pasar-pasar swalayan atau pasar modern dan tradisional, alhamdulillah berlaku. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah. Maka suatu akad harus berdasarkan kepada kerelaan dan kehendak antara kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Nah, ini berarti bahwa akad yang dilaksanakan atas dasar intimidasi dan tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain dianggap tidak sah secara hukum ekonomi Islam. Hal ini berdasarkan kaidah-kaidah yang jelas. Disebutkan al-aslu fil aqdi radiyal muta'aqadain, ya. Dasar dari akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang berakad dan hasil yang diperoleh dari akad itu sendiri. Maka seseorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta orang lain tanpa izin pemiliknya. Dari bentuk kerelaan ikhwani fiddin yang dilahirkan dalam akad yang dilakukan dalam aktivitas muamalah akan melahirkan rasa keadilan tentunya yang berimbang dalam hati seseorang, berimbang pada dua belah pihak. Maka seseorang tidak dibenarkan melakukan transaksi yang mengandung tipuan, penindasan, dan pengambilan hak orang lain tanpa izin. Kemudian asas yang berikutnya adalah niat yang benar. Yang ketujuh, niat yang benar di dalam transaksi muamalah ini merupakan sesuatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan, karena hasil dari suatu perbuatan tergantung pada niatnya. Sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya ya, setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang diperbuatnya, yang diniatkannya. Jelas ini ya, dalam transaksi harus ada niat yang benar, karena seseorang akan dinilai dengan niatnya. Asas yang ke-8 yaitu asas tolong menolong. Maka dalam transaksi muamalah, manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu perlu diperkembangkan ya sikap hidup tolong menolong ini dengan sesama manusia. Hindari acuh tak acuh dengan yang lainnya, atau hindari oleh kita ya kehidupan yang egois, mementingkan diri sendiri. Hal ini bertepatan dengan firman Allah pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kata Allah, saling menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan menolong dalam dosa dan permusuhan. Jelas. Maka ikhwani fiddin azani Allah, setiap transaksi yang dilakukan harus ada unsur tolong menolong di dalamnya. Saya misalkan pada transaksi jual beli, pada dasarnya jika akad dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka di dalamnya sudah ada bentuk aplikasi tolong menolong dengan sesama manusia. Seorang penjual membutuhkan uang dari pembeli, demikian juga seorang pembeli membutuhkan barang dari penjual, kan gitu konsepnya. Maka secara tidak langsung masing-masing pihak telah menolong satu sama lain melalui akad jual beli tersebut. Penjual mendapatkan uang yang dibutuhkan, sedangkan pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkannya pula. Dan inilah bentuk ta'awun 'alal birri wa taqwa yang disyariatkan dalam transaksi muamalah ya harian kita. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan dan mendapatkan keberkahan dari setiap ilmu yang kita terima. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.